Baik, selamat malam Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Selamat bergabung kembali di Gelaran Simpati, siaran malam pengantar tidur untuk edisi malam ini. Ya baik Sobat Simpati, saya berharap banget kamu ya saat ini dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia bersama orang-orang terkasih. Ya Sobat Simpati, seperti yang sudah terinfo di banyak media bahwa pada Jumat tanggal 28 Mei kemarin, seorang sosok bernama Abdi Negara Nurdin resmi diangkat menjadi komisaris di PT Telkom Indonesia ya. Keputusan ini diambil lewat rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST. Susah amat sih. Ya kalau kita cuma nyebutin nama itu aja mungkin nggak terlalu ada efek shocking newsnya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sebutin bahwa sosok itu adalah Abdi Sleng, baru deh kita merasa surprise gitu ya. Iya, Sobat Simpati, pengangkatan Abdi Sleng sebagai komisaris PT Telkom Indonesia memang bisa dibilang menarik perhatian publik ya. Sebab selama ini Abdi Sleng lebih dikenal kiprahnya lewat dunia musik Indonesia gitu ya. Terutama setelah pada tahun 97 ia resmi bergabung dengan Sleng untuk menggantikan Pai gitu ya. Tapi kalau diruntut sejak pemilu tahun 2014 sebenarnya wajar aja sih ya. Sebab selama ini memang terkenal aktif juga dalam kegiatan politik ya. Bahkan dia juga secara terang-terangan gitu ya mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung Jokowi di dua pemilu ini. Anyway, apapun kontroversi yang mengiringinya, yang jelas keputusan ini pastinya telah melalui pertimbangan yang komprehensif sehingga harapannya Bang Abdi bisa menunaikan tugas barunya di luar dunia musik ini dengan baik dan maksimal gitu ya. Dan semoga ya kita berdoa aja diberikan kelancaran dan kesuksesan. Oke Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya, informasi tadi sekaligus memberikan konfirmasi bagi kita bahwa betapa pentingnya sebuah konsistensi ya dalam upaya mencapai kesuksesan, termasuk kesuksesan dalam sebuah hubungan cinta. Karena sejatinya hubungan cinta juga membutuhkan konsistensi ya. Sebuah hubungan membutuhkan konsistensi agar kedua pihak yang berada di dalamnya ini merasa aman, merasa nyaman, dan yang terpenting juga merasa bahwa kekasihnya tetap mencintai dia gitu ya. Karena terkadang Sobat Simpati kita bakal gelisah ya ketika sang doi yang biasanya setiap hari tanya kabar kita, menanyakan kita sudah makan apa belum gitu ya, terus tiba-tiba suatu saat sama sekali nggak menghubungi kita gitu. Terkadang kita juga bakal merasa lelah jika cinta kita nggak kunjung diapresiasi oleh sang pujaan hati gitu ya. Tanpa konsistensi, rasa nyaman itu bakal bisa berganti menjadi syakwasangka gitu. Bahkan bisa jadi tanpa konsistensi, perasaan cinta itu juga bakal menghilang dan berganti dengan rasa frustasi. Logikanya begini Sobat Simpati, bila pasangan kita terbiasa menerima 10 perhatian dari kita, maka dia tidak bakalan puas gitu ya ketika dia hanya menerima 7 perhatian saja dari kita. Begitupun juga kita gitu. Kalau kita udah terbiasa menerima 10 perhatian dari pasangan kita dan kemudian tiba-tiba ternyata nggak 10 lagi, cuma 7, ya kita juga bakal ya curiga gitu ya, bakal bertanya-tanya ada apa ini. Makanya bila kita hanya mampu memberikan 10 perhatian aja, maka jangan pernah biasakan untuk memaksakan diri memberikan 15 perhatian. Karena sekali kita tidak bisa memenuhinya, seperti yang tadi udah saya bilang, maka kita akan dianggap udah berubah gitu ya. Perhatian kita sudah berkurang, kita dianggap udah nggak sayang lagi dan seterusnya. Baper kan jadinya. Ya, perubahan, ketidakperhatian, perbedaan perilaku dalam hubungan, semua itu bakal dirasakan ketika ada siklus atau ritme hubungan yang berubah karena tidak konsisten ya dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan itu sendiri. Nah makanya penting Sobat Simpati ya, kita juga harus bisa menentukan gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang akan dilakukan secara konsisten di sepanjang hubungan kita. Misalnya nih, soal kewajiban telepon, kewajiban WA, tanya kabar, dan lain sebagainya gitu. Dalam sehari berapa kali, itu ya kalau bisa sih sebenarnya harus disepakati bersama gitu ya. Terutama bagi yang lagi ngejalanin hubungan jarak jauh gitu.
buat kesepakatan yang sebisa mungkin harus realistis ya, dan nggak ngeberatin kedua pihak gitu, agar bisa dilakukan secara konsisten. Ya karena kelalaian atau inkonsistensi dalam menjalankan tugas ini bakal menghasilkan konflik ya, dan membahayakan hubungan yang telah kita bangun selama ini. Itulah kenapa dalam menjalani suatu hubungan itu dibutuhkan yang namanya konsistensi. Ya, karena sejatinya konsistensi merupakan salah satu hal penting yang harus kita jaga ya, untuk menjalin hubungan yang damai, yang membahagiakan tanpa rasa curiga dan lain sebagainya. Ya, baik Sobat Simpati, barangkali itu ya obrolan kita malam hari ini terkait dengan betapa pentingnya sebuah konsistensi ya, agar bisa membuat hubungan kita tetap damai dan menyenangkan bersama pasangan kita. Ya semoga aja ada manfaatnya dan bisa menyemangati kita untuk tetap bisa bersikap konsisten gitu ya, dalam menjalani hubungan kita dengan pasangan kita. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah memberikan atensinya. Jangan lupa tetap bantu like ya, komen, subscribe, dan share apabila dirasa konten ini juga bermanfaat. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Ahmad Munir pamit. Salam simpati.